Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahu maulanal azim. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kita kesehatan dan juga kedamaian serta kerukunan di tanah air Indonesia, sehingga kita bisa menjalankan seluruh aktivitas kita sehari-hari dengan tenang dan lancar, termasuk kehadiran kita di tempat yang suci ini untuk melaksanakan kewajiban ibadah salat Jumat. Akan sulit terrealisasi jika kita berada dalam kondisi stabilitas keamanan yang tidak baik seperti berada di tengah konflik dan perperangan. Oleh karena itu, mari kita jaga kondisivitas lingkungan, daerah, dan negara kita yang selama ini dalam keadaan damai. Mari kita ungkapkan syukur kita biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan komitmen bersama kita bisa mempertahankan ketenangan ini sehingga kita bisa terus melaksanakan misi utama kita di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selain sebagai kewajiban dan rukun di dalam khutbah Jumat yang tak boleh ditinggalkan. Wasiat takwa dan ketakwaan itu sendiri menjadi modal penting dalam mengarungi kehidupan kita di dunia. Takwa sendiri didefinisikan sebagai imtisalu awamirillah wajtinabi nawahihi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan, yakni kita melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik dalam keadaan sunyi maupun ramai, secara lahir maupun batin, dan dilihat orang maupun tidak sama sekali. Masyiral muslimin rahimakumullah, di antara perintah dan larangan Allah dalam kehidupan ini adalah senantiasa menjadi pribadi yang cinta pada perdamaian dan menjauhi perselisihan dan perperangan. Hal ini selaras dengan materi khutbah Jumat yang akan kita sampaikan, yakni Islam membenci kekerasan dan perperangan. Masyiral muslimin rahimakumullah, kedamaian merupakan dambaan setiap manusia. Kita diperintahkan untuk menyebarkan kedamaian dalam kehidupan seperti dicontohkan Nabi dengan menebar salam apabila bertemu dengan orang lain, baik orang yang dikenal maupun tidak. Nabi bersabda, "Ya ayyuhan nas, absus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam." Wahai manusia, tebarkanlah salam perdamaian, berilah makan orang lain,
dan solatlah di saat orang-orang sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan damai. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Kedamaian adalah sebuah hal yang mutlak dan didambakan oleh setiap manusia karena bermula dari hati setiap manusia. Tidak mungkin mampu memberikan kedamaian kepada orang lain jika hatinya sendiri tidak damai. Rasulullah dihadirkan ke muka bumi ini adalah dalam rangka mewujudkan perdamaian dan keselamatan dengan menyingkirkan segala upaya kekerasan, termasuk di dalamnya adalah perang. Perperangan merupakan hal yang dibenci dalam agama Islam, seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa karhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan perang kepada umat Islam, namun sebenarnya umat Islam merasa berat dan tidak senang terhadap perperangan. Jiwa umat Nabi Muhammad sudah terdidik untuk cinta pada perdamaian, sehingga ketika turun ayat ini Allah menambahkan dengan kalimat wa huwa kurhul lakum, padahal berperang itu adalah suatu yang kamu benci. Ayat ini berbicara tentang perang, namun sebenarnya kandungannya mengisyaratkan bahwa jiwa umat Islam dididik oleh Nabi untuk selalu enggan berperang. Seorang muslim pun tidak diwajibkan untuk mengislamkan seluruh dunia dengan perang. Perang dilakukan untuk membela agama, membela kepercayaan demi meraih kedamaian. Sehingga jika terjadi perperangan antara kaum muslimin dengan orang lain, kemudian ada permintaan perdamaian, maka umat Islam harus menyambut ajakan perdamaian itu. Namun Syekh Muhammad Abduh, seorang ulama Mesir di akhir abad 19 pernah mengungkapkan bahwa al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam tertutup oleh umat Islam. Ditutupi di sini bermakna rahmat dan kebaikannya yang ditutupi oleh ulah umat Islam sendiri dengan sikap-sikap seperti radikal, keras, dan melampaui batas kepada orang-orang yang tidak sejalan dengannya. Kekerasan akan menghalangi datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Islam sendiri tercoreng reputasinya oleh segelintir umatnya yang melakukan kekerasan atas nama Islam. Ada pandangan keliru di masyarakat dengan menggunakan dalil sepotong-sepotong untuk dijadikan landasan perbuatan keras yang bertentangan dengan kedamaian, seperti penafsiran sepotong ayat Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Quran surah Al-Fat ayat 29. Ayat ini sering dijadikan dasar bagi sebagian sekelompok untuk menghalalkan kekerasan dalam perilaku mereka. Padahal makna keras ini memiliki tingkatan dan tidak semua kekerasan yang dilakukan seseorang harus dilawan dengan kekerasan pula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam konteks keyakinan di zaman modern, kita tentu prihatin masih saja terjadi kekerasan dan perperangan di beberapa penjuru dunia. Perperangan telah mengakibatkan ribuan jiwa dan manusia meninggal dunia. Bukan hanya pihak yang berperang, namun juga rakyat sipil.
orang tua sampai anak-anak menjadi korbannya. Tentu kita sangat prihatin. Selain prihatin, kondisi ini juga harus kita sikapi dengan bijaksana. Jangan sampai konflik peperangan yang terjadi bertambah buruk dengan ulah kita menjadi pemicu tersebarnya konflik peperangan ke penjuru dunia yang lain. Terlebih di era teknologi informasi saat ini, di mana provokasi sangat mudah dilakukan oleh seseorang sehingga bisa memperkeruh suasana. Sudah seharusnya kita menjadi agen-agen perdamaian yang senantiasa mengajak kepada perdamaian dengan narasi-narasi menyejukkan, khususnya di media sosial. Mari kita serukan perdamaian dunia. Kita doakan semoga peperangan yang terjadi segera usai dan penduduk dunia bisa kembali damai dan tenang. Peperangan yang berkepanjangan hanya akan membawa kesengsaraan. Kita doakan saudara-saudara kita yang berada dalam bayang-bayang perperangan diberikan keselamatan dan kekuatan oleh Allah. Semoga ke depan dunia akan diwarnai dengan kesejukan dan kebersamaan untuk bersama-sama membangun peradaban yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.